Alhamdulillah baik. Masih adakah yang sedih? Ada. Senangkah beratkan hatinya? Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para ketua masyarakat, para guru-guru, para asatidzah yang dapat berhadir maupun yang belum dapat berhadir pada hari ini, kita doakanlah mudah-mudahan hasil sebelah taat Allah panjangkan umurnya, taat ibadah kepada Allah yang lagi daring Allah sehatkan badannya. Wabil khusus agar Ibu Hajah Sofiah lagi garing ke sini pula, kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajah Sofiah Allah panjangkan umurnya, yang taat ibadah kepada Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan penyakitnya. Semoga doa yang sama juga kita berada. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Langgar Syafaat Al-Hidayah. Nah, insyaallah salah ulun Langgar Al-Hidayah. Masya Allah, semoga dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan semangatnya panitia pula, sehingga kita hari ini kita doakan panitia pelaksana peringatan Maulid Langgar Al-Hidayah, semoga Allah kabulkan hajatnya dunia akhirat, Allah berkahi rezekinya dunia akhirat, Allah jadikan dirinya dan seluruh anak cucunya menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang bertakwa, umat Rasulullah yang selalu mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Doa yang sama yang kita berikan. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan adik Qori'ah, luar biasa suaranya belah. Kita doakan mudah-mudahan adik Qori'ah membacakan ayat suci Quran tadi, Allah istiqomahkan dirinya dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, dalam menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan seluruh isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Doa yang sama juga dari kita seberataan dan seluruh keturunan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan grup Maulid Al-Habsyi. Masya Allah, adik-adik mas-mas seberataan ulun coklat di bawah tadi. Masya Allah, jauh-jauh ulun mendengar sudah maulidnya. Kita doakan pula mudahan grup Maulid Al-Habsyi ini Allah istiqomahkan dalam membaca salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allah cintakan hatinya kepada Allah, kepada Rasulullah. Allah sukakan lidahnya untuk selalu melantunkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Doa yang sama yang kita juga berikan. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, calon penghuni surga, bukan seberataan yang kalau berhadir pada hari ini maupun yang belum dapat berhadir. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Jadi jar Allah di dalam ayat Quran tadi, kalau jar Allah wahai Rasulullah sampaikan kepada seluruh umatmu, cintalah firman Allah bu, sayanglah firman Allah bu. Sudahkah berterima kasih lawan Allah? Ada satu rezeki dari Allah yang sangat luar biasa. Kalau rezeki itu ada Allah berikan kepada diri kita, tidak manfaatnya kita hidup di dunia. Anak tahu kawan apa rezeki itu? Anak tahukah? Iman adalah untungnya bisi emas seganal gunung Uhud, tapi tidak ada iman, tidak ada untungnya.
harta sampai ke atap duitnya, tapi mati dalam keadaan kada beriman adalah untungnya. Nah, cintalah pian lawan Allah yang sudah memberi rezeki iman. Cintakah pian lawan Allah yang sudah memberi rezeki Islam. Cintakah pian lawan Allah yang sudah memberi rezeki sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melangsungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cintakah pian lawan Allah? Masya Allah. Jadi jar Allah di dalam ayat Al-Quran tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Wahai Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada seluruh umatmu, kalau memang umatmu wahai Nabi Muhammad SAW mengaku cinta kepadaku, jar Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampaikan kepada mereka semua untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, untuk menjauhi seluruh larangan yang dilarang Allah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampaikan jar Allah wahai Rasulullah kepada seluruh umatmu, bagi siapapun yang mentaati perintah Allah yang disampaikan Rasulullah, bagi siapapun yang menjauhi larangan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, bagi siapapun yang mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut adalah orang yang mendapat cintanya Allah. Hendakkah kian dicintai Allah? Hendakkah kian dikabulkan doa? Hendakkah kian dikabulkan hajat lawan Allah? Cintai Allah dan dapatkan cintanya Allah. Kayak apa tadi caranya? Umpati apa aja Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, jar Allah. Pasti orang yang mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang mau menjauhi seluruh larangan yang dilarang oleh Rasulullah, pasti diampuni Allah dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada seorang alimul alam, Sidin orang alim, orang wali, orang soleh. Sidin adalah salah satu dari cucu pengarang Maulid Situturah, Maulid Habsyi. Yang tadi bukan pian baca tadi, namanya Maulid Habsyi adalah. Nah, ada cucu Sidin yang masih hidup sampai wahini, namanya Bu Ai Habib Muhammad Al-Habsyi. Sidin tinggalnya di Seyun. Anak awan pian kekarim. Allah, semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah berkahi rezeki kita, Allah tambah lagi limpahan rezeki kita dunia akhirat, Allah tambah lagi limpahan keberkahan umur kita, sehingga Allah mengundang kita untuk berkali-kali berziarah ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah, untuk berziarah ke Madinah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dan berziarah ke Kota Tarim untuk bertemu dengan para wali-wali Allah yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi jar Sidin Bu Ai, jar Habib Muhammad Al-Habsyi, ma huwa farhu bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendak tahukah Tuhan pian, ada satu cara yang kalau Tuhan pian lakukan satu cara ini, Tuhan pian akan menjadi sebab salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Hendakkah pian menyenangkan hati Rasulullah? Hendakkah pian menjadi penggembira hati Rasulullah? Hendakkah Tuhan pian dicintai oleh Rasulullah? Nah, jadi Sidin, ketahuilah kalau bahwasanya kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, kita hendak menjadi penyerang hati Rasulullah. Bukanlah Sidin ketika kita setiap hari datang di bulan Maulid, setiap hari kita hadir di majelis Maulid, hanya cukup Sidin hadir hadir di majelis Maulid untuk mendapatkan cinta Rasulullah tadi. Kemudian Sidin bukanlah cara satu-satunya ketika kita setiap hari membaca syair-syair pujian-pujian kepada Rasulullah, kemudian karena kita membaca syair itu kita mendapatkan cinta Rasulullah. Ada di sini ada satu cara yang kalau kita lakukan
mengamalkan cara ini pasti mendapat cinta Rasulullah. Pasti jersidin kita menjadi penyenang hati Rasulullah. Anak tahu kamu kayak apa caranya? Yaitu ittiba' bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana akhlaknya Rasulullah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah. Salawat tetap digawi, hadir maulid tetap hadir, puji-pujian kepada Rasulullah tetap dilantunkan, tapi yang satu yang paling penting ini jangan ditinggalkan, yaitu mengikuti apa aja Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, menjauhi seluruh larangan Nabi Muhammad SAW. Apa sunnah Nabi itu? Apakah sunnah Nabi itu hanya sekedar apa yang Sidin sampaikan aja? Ada. Sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita ingati dan juga supaya kita dicintai oleh Rasulullah itu ada macam-macam. Yang pertama, ketika hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang disampaikan dengan diramat oleh Sidin, maka itu disebut dengan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah yang disampaikan Rasulullah. Ya Rasulullah, sembahyang yang 5 waktu jangan ditinggal, sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat 2 kali salam, sembahyang sunat setelah zuhur 2 rakaat, kemudian sembahyang sunat sebelum sholat asar 2 rakaat. Itu namanya sunnah qauliyah, sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian ada lagi doa sunnah yang mana sunnahnya itu dapat kita lihat dari akhlaknya Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali, nah ayo siapa yang tahu Sayyidina Ali itu siapa? Siapa Sayyidina Ali? Menantunya Rasulullah, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammadin SAW. Ketika Sayyidina Ali ditakuni kayak apa akhlak Rasulullah supaya kita minah kalau mau umpati sunnah Nabi, salah satunya akhlak Rasulullah, supaya kita kalau mendapatkan cinta Nabi, supaya kita dicintai oleh Rasulullah, supaya kita menjadi penyebab-penyerang hati Rasulullah, maka ikuti akhlak Rasulullah. Banyak yang bertakwa dan saya mencari penggerak akhlak Rasulullah supaya kami tidak dicintai Nabi. Hendak tahu kabuhan kayak apa akhlaknya Rasulullah? Disebutkan doa di dalam kitab Syama'il karya Imam Tirmizi dari Sayyidina Ali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sahlan khuluq. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlak sidin, sifat sidin, tabiat sidin, kelakuan sidin itu selalu memberi kemudahan kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Ada pernah Rasulullah SAW membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu susah. Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW membuat orang-orang yang berada di sekitarnya itu merasa tidak nyaman. Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW menyusahkan siapapun yang ada di sekitar sini. Jadi sifat Rasulullah itu baik adalah selalu memberikan kemudahan kepada siapapun. Kemudian disebutkan lagi oleh Sayyidina Ali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam layyinul jani, lembut sifat sidin, lembut akhlak sidin. Bila kepada sidin lembut, laisa bifadin wala ghalib. Tidak pernah sekalipun Rasulullah itu berucap kasar, tidak pernah sekalipun Rasulullah itu bersikap keras. Sidin tegas tapi kadang keras. Jadi bila kita hendak dicintai oleh Rasulullah, jangan kasar, jangan keras, jangan mempersulit orang lain. Kemudian Sayyidina Ali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sakhabin wala fahashin wala ayabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dilakukan kada pernah berteriak. Nah habis ini senang badan cucu di rumah kada lagi jadi dia kuciak-kuciak apa kuciak dia nak iya bahanan sekali melia utuh jadi 3 buah rumah badangan. Ada pang di sini ada di pelanggan lain. Ulun yakin di sini orangnya berataan lembut hatinya, murah rezekinya, ampun hajatnya berataan. Amin ya Allah.
Jadi Rasulullah tuh baik wala sahaja. Kalau sidin bertambah pernah sidin bertambah. Kalau sidin hendak berbicara dengan orang lain diparaki sidin sama orang itu hanya sidin mau. Kemudian wala fahasyin, tidak pernah sekalipun Rasulullah berucap kalimat-kalimat yang keji. Tidak pernah sekalipun keluar dari mulut Rasulullah SAW sumpah serapah. Tidak pernah sekalipun keluar dari mulut Rasulullah SAW perkataan yang tidak bermanfaat. Wala ayyab, sifat Rasulullah itu baik, tidak pernah sekalipun mencari aib orang lain. Rasulullah tidak pernah sekalipun mencari kesalahan orang lain. Rasulullah tidak pernah sekalipun mencari kekurangan orang lain, apalagi menggosip orang. Tidak pernah. Rasulullah sangat dijaga oleh beliau, lidah beliau ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna man salim al-muslimuna bil lisani wa yadihi. Baru dikatakan sempurna iman seseorang itu selama orang-orang yang berada di sekitarnya selamat dari kejahatan lisannya, selamat dari kejahatan tangannya dan seluruh anggota tubuhnya. Mulut kada menyabati orang, tangan kada mengibit orang, batis kada menyipak orang, hati lawan pikiran kada disudutkan lawan orang. Itu sifat Nabi. Tambahlah rasa cinta pian lawan Rasulullah, bertambahlah rasa sayang pian kepada Rasulullah. Ketika Tuhan kan sudah mengetahui bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW, hanya sedikit dulu aja. Kemudian Sayyidina Ali menambahkan lagi, Jarsidin qad taraka an nafsihi min thalath. Rasulullah selalu meninggalkan yang tiga hal ini. Yang pertama al-mira'. Rasulullah itu tidak pernah mau berdebat walaupun sidin bujur. Walaupun Rasulullah betul sidin selalu menghindari perdebatan. Kalau memang harus minta maaf untuk mengakhiri perdebatan itu sidin minta maaf. Tidak pernah Rasulullah mau membela diri terhadap hal yang memang tidak seharusnya diucapkan. Kemudian Rasulullah itu wala iktar, sidin kada suka banyak pandir. Apa jar orang kita bu? Mengalah buau jamaah maul bagi saja tarutut tidak ada manfaatnya. Kan mau Rasulullah kayak itu baik. Rasulullah sangat menjaga lidah sidin. Walau mimma yang tidak pernah sekalipun Rasulullah melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Tidak pernah sekalipun Rasulullah melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan ridha Allah. Ulun nak bertakun lawan Tuhan pian siberataan. Baik menggosip kah, baik baca salawat, baik baca salawat, baik mahayal kah, melamun sambil memikirkan pabila jua kah hujan, pabila jua kah paumaan ni kawajadi, pabila jua kah ini, pabila jua kah itu, atau baca Quran, baik baca Quran. Kalau pula baik mana melamun di hadapan lawang sambil bagarul kepala, lawan hadir di majelis ilmu, baik hadir di majelis ilmu. Nah itu Bu Rasulullah itu setiap kali beliau ingin melakukan sesuatu selalu dipertimbangkan oleh Rasulullah. Lebih baik mana? Pekerjaan mana yang akan mendatangkan ridho Allah, pekerjaan mana yang tidak mendatangkan apa-apa. Rasulullah pasti akan memilih semua pekerjaan yang mendatangkan pahala dari Allah. Rasulullah pasti selalu akan memilih segala pekerjaan yang mendatangkan ridha Allah. Tidak pernah sekalipun Rasulullah mau membuang waktu untuk segala hal yang tidak bermanfaat. Sekali lagi nak ulun betakun maluan pian. Bisi HP internet lagu. Bisi ada nak kada ya. Nah, di sini nak ulun takoni waktu pian bisi kuota internet. Lebih baik mana melihat gosip ke melihat ceramah kah? Melihat ceramah. Nah, ahli surga segerakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu Ai seperti itu akhlaknya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali, Rasulullah ini sifatnya sabar luar biasa. Sabar luar biasa. Sayyidina Ali Bu Ai disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu hari Rasulullah sedang kelaparan. Lapar banget sidin sudah beberapa hari sidin puasa. Sahur minum baju putih, buka minum baju putih. Sangguplah puluhan pian 3 hari sahur minum baju putih, buka minum baju putih. Kalau sanggup bulan
Nah, Rasulullah yang memperjuangkan agama Allah sehingga kita hari ini nyaman pengajian berkat perjuangan Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Bu Ai, pada hari itu Rasulullah sedang kelaparan karena sudah beberapa hari Sidin puasa minum baju putih, pas sahur pas buka minum baju putih. Lalu Sidin keluar pintu rumah anak Sidin. Siapa ngaran anak Rasulullah, Bu? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Sidin ketok Bu Ai pintu rumah Sayyidah Fatimah ini, membukai Sayyidah Fatimah lawang. Kemudian Rasulullah melihat ternyata Sayyidah Fatimah Bu Ai sedang mengikat batu di perut Sidin. Sidin lihati di dalam rumah Sayyidah Fatimah ini, ternyata Sayyidina Ali serta dua cucu Sidin yaitu Sayyidina Hasan dan Husain juga sedang diikat perutnya dengan batu. Supaya apa, Bu? Supaya menahan lapar. Sekalinya Sayyidah Fatimah pun Bu Ai sudah berhari-hari Sidin puasa, sahurnya minum baju putih, bukanya minum baju putih karena tidak satu butir pun beras yang dapat dimasak, tidak ada satu butir pun gandum yang kalau dimasak untuk beliau makan. Melihat hal tersebut, Rasulullah permisi Sidin, tulang Sidin ke salah satu sumur yang ada di kota Madinah tidak jauh dari Masjid Nabawi. Handakkah buatkan seberataan ke Madinah? Handakkah ziarah ke Ramadan? Handakkah beribadah di Masjid Nabawi? Ayo katakan sama-sama, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Li'ibadatil haji wal umrah marratan hayatina bi barakatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Berdiri Bu Ai Rasulullah di samping sumur di dekat Masjid Nabawi tadi. Berdiri Sidin. Tidak lama datang seorang laki-laki Baduy, orang pegunungan di arah Madinah sana. Kalau zaman bahari kadada HP berulah, kadada internet, kadada TV, kadada koran. Amun pian wahini hendak tahu yang mana garam pian Ustazah Fatimah Az-Zahra ceramah hari ini, biar cari di internet keluar rumah. Zaman bahari Bu, orang Baduy kan dia tahu mau buka internet, kan ada internet, jadi kada tahu yang mana garam Rasulullah, kada tahu sih yang mana garam Nabi Muhammad lelaki Baduy ini tadi. Ketika sampai di lelaki Baduy ini di hadapan sumur tersebut, kemudian dia melihat ada seorang laki-laki yang tampan wajahnya, yang tegap badannya. Habis itu dia melihat laki-laki ini. Kemudian Rasulullah yang melihat orang Baduy ini datang, Rasulullah berkata kepada lelaki Baduy, orang Arab pegunungan ini. Jadi Rasulullah, wahai seorang laki-laki, amun ulun minah menolong hajat pian di sini, maulah pian memberi upah lawan ulun. Inggih ya enam orang Baduy ini, aku ulun mau upahi pian. Ulun datang ke sini dia orang Baduy ingin memenuhi kantong air yang bergantung di onta ulun tuh. Kenal kantong airnya ada sebuting. Ini ulun bawa timbaknya jar orang Baduy ini. Kemudian jar Rasulullah, ayuha ulun timbakanlah banyu pian. Ulun penuhi isi kantong air yang ada bergantung di onta pian yang tersebut. Mana timbanya aja Rasulullah? Sudah hari di bawah panas, teriknya panas matahari di Mekah, di Madinah juga panas daripada kayak di sini. Di tengah siang hari yang luar biasa panasnya itu Rasulullah meminta air. Ampun Baduy tadi dipenuhi Sidin sebuting kantong banyu, dipenuhi Sidin lagi sebuting kantong banyu, sampai tertinggal ada satu kantong air yang sisa sedikit lagi, sekali timbaan lagi hibah. Sekalinya pas timbaan terakhir tadi Bu Ai putus tali timbanya itu. Melihat tali timbanya ini putus, si Arab Baduy ini saling melawan Rasulullah, langsung menghadap Rasulullah, ditampaknya Bu Ai ke Rasulullah. Ada membalas Rasulullah, meramut gitu. Kemudian habis ditampaknya dicaci makinya Rasulullah ini, bisa inya habis-habisan, habis inya puas menyari Rasulullah ini. Diupahnya Rasulullah Bu Ai hanya dengan 20 biji kurma. Bayangkan pian kayak apa, lapar sudah berhari-hari, uyuh benar mengalahkan banyu yang ada di air, membeli kantong banyu,
sekalinya kada salah sidin juga putus karena jatuh pula dipakai terus tali timba itu putus kada salah Rasulullah, tapi Rasulullah malah tampar, dihina, disariki. Tapi baiknya akhlak Rasulullah, sabarnya Rasulullah, kada sarik sidin, kada membalas patah kata, berdiam lagi sidin. Pas sudah puas si Badui ini menyariki Rasulullah, dijulunginya 20 biji kurma, habis itu apa aja Rasulullah mau ucap, terima kasihlah Sidin yang sudah membantu ulun, terima kasih pemberian upah tiap ini ulun minta izin beli. Nah baiknya akhlak Rasulullah pula. Kemudian beri Rasulullah membawa 20 biji kurma ini, diketok Sidin pintu Sayyidah Fatimah, makan Sidin bersama dengan anak cucu Sidin dan menantu Sidin 20 biji kurma ini. Si Badui yang habis menampar Rasulullah tadi takut di hadapan orangnya, terpikir siapalah lelaki ini tadi sudah kuhina, sudah tampar, padahal ini uyuh bana menimba banyu, habis itu ku upahi cuma 20 biji kurma. Sepatah kata kada membalas hinaanku, sepatah kata kada membalas perlakuanku. Jangan-jangan jar Badui ini lelaki nang buas pasar tadi itu, lelaki nang baik berakhlaknya tadi adalah Nabi Muhammad. Sedangkan ulun jar Badui kada pernah sekalipun bertemu dengan Rasulullah. Begitir bu awak Badui ini. Seketika itu juga diambilnya pedang yang ada di sisi ontanya, dipotongnya bu tangan yang tadinya pakai untuk menampar wajah Nabi Muhammad SAW. Dipacunya ontanya sampai ke pelataran Masjid Nabawi. Ketika di pelataran Masjid Nabawi bertemu si laki-laki Badui ini dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian dia Sayyidina Salman, wahai lelaki, apa yang terjadi lawan tangan dia tuh? Jadi laki Badui ini karena dulu dia kadang banyak takut, tolong sampaikan ulun ke rumah seseorang lelaki yang dijar orang-orang banyak Sidin itu adalah utusan Allah. Jar orang-orang Sidin bernama Nabi Muhammad, sampaikan ulun ke rumahnya, sampaikan arahan ulun ke rumah beliau. Kemudian sudah diantar oleh Sayyidina Salman Al-Farisi si laki-laki Badui ini ke rumah Rasulullah, diketok ada orangnya, habis itu diketok lagi rumah Sayyidah Fatimah, membukai buat Sayyidah Fatimah. Ketika lelaki Badui tadi melihat Rasulullah sedang makan kurma 20 biji, jadi akannya tadi bersama lawan anak cucu sendiri, menangis si Badui ini begitu sungguh. Jadinya wahai Rasulullah, ulun mohon ampun, maaf lampian, ulun kada tahu kalau ternyata lelaki yang ulun hina, lelaki yang ulun pukul tadi adalah dia. Ulun ampun, maaf wahai Rasulullah, ulun menyesali perbuatan ulun. Ulun menyesal karena ulun tidak mampu untuk menahan amarah ulun. Ulun menyesal karena akhlak ulun kada baik. Ya Rasulullah, apa bu? Adakah Rasulullah menyariki lelaki itu ketika lelaki itu tahu bahwasanya dipukul ini adalah Rasulullah? Ada bu. Ya Rasulullah, wahai lelaki, ulun malah yang berterima kasih kawat kalian, karena berkat bantuan upah yang 20 biji kurma ini kami salumahan karena kelaparan lagi. Nah baiknya akhlak Rasulullah pula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk selalu berusaha mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi rezeki untuk bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah di dunia wal akhirah, sehingga nanti di akhir hayat kita yang menuntun kita untuk mengucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Menangis doa lelaki Badui ini menyesali. Kemudian dia lelaki Badui mendengar diampuni oleh Rasulullah tadi. Wahai Rasulullah, ya kayak apa tangan ulun sudah ulun pagat nih, ulun bisi anak, ulun bisi bini, ulun harus begawi agar menafkahi anak bini ulun nih. Kemudian ya Rasulullah, sini tangan pian dipegang air tangan lelaki Badui ini tadi. Allah beri Rasulullah mukjizat, tersambung pulang tangan lelaki Badui ini tadi. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Itu akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk bersama
Ya Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku ya Rasulullah pasti masuk surga kecuali inyanan ada hendak. Jadi dia para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang yang kada hendak masuk surga? Adakah orang yang kada hendak jadi umat dia walaupun hidup setelah dia diangkat menjadi nabi dan rasul? Ada ya Rasulullah. Wa man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat lawan apa yang aku sampaikan, siapa yang suka mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka orang itulah ya Rasulullah yang nanti pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Wa man 'asani, siapa yang mengingkari seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang tidak mau mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itulah disebut orang-orang yang akan hendak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Jadi ada beberapa amalan yang bila kita amalkan pesan Rasulullah ini, kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Kita selamat dunia akhirat, kita dijauhkan dari api neraka, kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Hendak tahu kafian apa amalannya? Hendak tahu kafian apa yang harus kita gawi? Jadi Rasulullah berpesan, ya Rasulullah, yang pertama, ihfadillah ihfadik. Jaga selalu hukum-hukum Allah dalam keadaan apapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijaga kita. Jaga semua hukum-hukum Allah, apa aja yang disuruh Allah gawi, apa aja yang dilarang Allah tinggalkan. Niscaya Allah pasti selalu membantu kita ketika kita dalam kesulitan. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi tersirin di dalam Al-Quran mengenai apa yang harus kita jaga nanti supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Ada di sini di dalam Al-Quran itu 6 kewajiban yang harus kita lakukan bergandengan. Kada boleh kita tinggal salah satu, karena kalau kita tinggal salah satu aja, seluruh amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Yang pertama jasirin ati'ullah wa ati'ur rasul. Umpati apa yang diperintahkan Allah laksanakan, jauhi apa yang dilarang Allah. Umpati apa ajar Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua jasirin aqimis shalah wa itta'is zakah. Kerjakan, dirikan salat yang 5 waktu dan keluarkanlah zakat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu hari doa ada seorang laki-laki datang ke rumah Rasulullah. Wahai Rasulullah, jalan laki-laki ini abah ulun meninggal dunia. Kadada satu orang pun di kampung ulun yang mau menyembahyangakan, memandiri, mengafani, menguburkan abah ulun. Ulun minta tolong wahai Rasulullah untuk pian membantu ulun mengurus jenazah abah ulun. Karena pada saat itu Rasulullah lagi ada yang digawi doa, disuruh ya Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar untuk menolongi lelaki ini tadi, abahnya meninggal tadi. Sesampainya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar di rumah laki-laki yang abahnya meninggal ini tadi, melihat pas dibuka penutup wajahnya kada berwajah manusia lagi, tapi berubah menjadi babi yang berwarna hitam. Takjub Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini melihat kain kafan yang dibuka tadi, kain penutup wajah mayat dibuka tadi, kenapa ada berubah manusia ini? Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, kenapa kami mengurus jenazah? Mau hanya hewan, awaknya manusia, hendak dimandiakan, sedangkan dimandiakan itu hanya untuk manusia. Ya kalau pulang hendak disembahyangkan, sedangkan kalau menyembahyangkan itu hanya untuk manusia, sedangkan wahnya babi. Maka itu di Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, kita boleh balik ke rumah Rasulullah. Kita hendak tahu jawaban kayak apa di Rasulullah. Mendengar kabar tersebut, tulang Rasulullah ke rumah lelaki ini tadi. Ketika Rasulullah melihat wajah yang abah lakian ini tadi tidak berubah jadi babi, berdoa Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, kembalikan wajah abah lakian ini jadi wajah manusia lagi, muhal manusia lagi, jangan jadi babi. Kasih hatinya ya Rasulullah.
Seketika itu juga Bu Ai, wajah abahnya laki yang jadi babi tadi berubah jadi manusia. Sudah hari disembahyangkan oleh Rasulullah, dimandiin, disembahyangkan, dikafani. Ketika sampai hendak memasukkan ke liang lahat, ampun ada orang meninggal hendak dimasukkan dalam kubur itu dibuka kalau belah nang kapas menutup wajah itu supaya menghadap akan ke arah kiblat. Nah, ketika dibuka Bu Ai, nang mayat tadi, nang mayat abahnya itu berubah bang jadi babi hitam, bahkan lebih mengerikan lagi wajahnya. Jadi ya Rasulullah, kada kawa Ai tutup baik sudah, arahkan ke kiblat, tutup sudah di sini kuburnya. Kemudian Rasulullah bertanya kalau laki-laki ini tadi, wahai seorang anak laki-laki Jasidin, apa yang digawi abah yang ini? Sampai-sampai mulut sudah berdoa kepada Allah supaya hanya dikembalikan ke wajah manusia, pas dikubur akan tak balik pulang jadi babi yang berwarna hitam kayak babi hutan. Jadi dia laki-laki, ketahuilah wahai Rasulullah, abah ulun ini setiap tiba waktu sholat, Sidin selalu menggawi yang lain, kada pernah mau sholat. Sidin adalah orang yang seumur hidupnya suka meninggalkan sholat. Naudzubillah. Jadi ya Rasulullah, beginilah keadaan orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, belum sampai ditutup kuburnya sudah diadab Allah, apalagi di dalam kubur, apalagi yang ada di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT menjadikan diri kita dan seluruh keturunan kita sampai hari kiamat menjadi hamba Allah Rasulullah yang selalu mendirikan sholat, tegutan meninggalkan sholat, tegutan adab-adab Allah, tegutan hati kalau tidak Allah pada ridha, selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu Ai, jadi jarak Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi itu kalau pula yang kedua aqimis shalah wa ita'iz zakah. Kalau seandainya di sini ada orang yang mengucapkan, ya udah ulun sholat aja tapi ulun kan hendak mengeluarkan zakat, maka di sini seluruh amal ibadah ditolak. Walaupun ini sholat yang 5 waktu yang wajib digawi, yang sudah digawi, tapi kadang hendak mengeluarkan zakat. Atau di sini ulun berzakat haja, ulun bersedekah haja, kemana-mana memberi sedekah, kemana-mana memberi bantuan, tapi kadang hendak sembahyang tetap tidak akan diterima seluruh amal ibadahnya. Maka Bu Ai, orang yang ada mau mengeluarkan zakat, azabnya itu luar biasa. Bila orang tersebut kadang-kadang mengeluarkan zakat harta berupa emas dan perak, karena di hari kiamat emas dan perak yang ada di zakatinya ini dibakar oleh Allah sampai mendidih-didih. Pas sudah mendidih, Bu Ai disapuakan ke dahinya, ke dadanya, ke punggungnya, ke seluruh anggota tubuhnya, sehingga meleleh hancur tubuhnya kesakitan. Diciptakan pulang lagi dari awal, dilapurkan, dilebur lagi pakai emas lawan perak yang ada di zakatinya ini. Kalau sampai Rasulullah ada seseorang yang kada mau mengeluarkan zakat dari hewan ternaknya, karena di hari kiamat hewan ternak yang ada dikeluarkan zakatnya ini diperintahkan Allah untuk menginjak-injak tubuhnya sampai hancur, kemudian yang kesakitan, mengarang, kemudian karena diolah lagi tubuhnya seperti semula, diinjak-injak lagi, kalau itu tak selamanya. Apabila Rasulullah seorang yang kada mau mengeluarkan zakat ini meninggal dunia, yang kada dizakatinya ini adalah duit, harta duit yang di tabungan, harta yang ada di duit pengertas, duit koin itu tuh karena Rasulullah dijadikan kalung tembaga, kemudian dibakar sampai nang habang banget itu nang meleleh-leleh, dikalungkan ke lehernya sehingga hancur kubur tubuhnya. Kemudian diolah lagi tubuhnya seperti semula, dikalungkan lagi hancur pula. Itu harus diadab selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ngeri benar adab orang yang ada mengeluarkan zakat. Yang ketiganya Sayyidina Abdullah bin Abbas bila kita hendak menjaga hukum Allah, yaitu anishkurli wali-walidayya. Nah, bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Kayak apa caranya bersyukur lawan Allah? Yaitu menambah ibadah kita kepada Allah. Yang tadinya sembahyang 5 waktu aja ditambah dengan sembahyang sunat. Yang tadinya puasa yang fardu Ramadan aja puasa lagi dengan sunat. Semakin seseorang itu ingin bersyukur kepada Allah, semakin dia harus menambah ibadahnya. Karena tanda syukur seseorang kepada Allah itu bukan cuma sekedar ketika kita mengucap alhamdulillah aja, kada cukup
sebagaimana orang bersyukur kepada Allah. Tapi bukti orang bersyukur kepada Allah itu adalah ketika seseorang itu menambah ibadahnya kepada Allah. Kemudian ya Rasulullah yang sebutin lagi ibadah kita boleh. Jadi ya Rasulullah, ketahuilah wahai seluruh umatku, sesungguhnya segala sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk dirimu tidak akan pernah luput darimu. Segala sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah untukmu pasti luput darimu. Contoh bulah kita makan, kalau bulah iwak papuyu, nah hanya diunjung pagi tadi digoreng, dimakan, sekalinya pas sudah masuk ke dalam bentuk ada tulang papuyu sedikit, taluak lalu nasi tadi, taluak bulah, bahkan makanan sebelumnya kita taluan. Nah itu lain rezeki kita, artinya makanan bahkan yang sudah masuk ke dalam mulut kita aja belum tentu itu menjadi takdir untuk rezeki perut kita. Jadi ya Allah, ridho lawan qadar dan qadarnya Allah, ikhlas menjalani hidup, syukur lawan rezeki Allah, sabar terhadap segala musibah yang ada. Musibah itu ada 3. Bilang musibah itu diturunkan Allah lawan orang yang mau bersabar, maka musibah itu menjadi peninggi derajatnya di sisi Allah. Kalau musibah itu turun lawan orang yang kadang mau bersabar, kadang mau bertaubat terhadap maksiatnya, maka musibah itu yang pertama kali turun menjadi peringatan bagi orang tersebut. Tapi bila ditambah Allah lagi musibah, masih aja kadang mau bertaubat kepada Allah, masih aja kadang mau beribadah kepada Allah, maka musibah itu adalah azab dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, segala musibah yang turun kepada kita itu adalah musibah yang menjadikan kita sabar, musibah yang menjadikan kita hamba Allah yang selalu bersyukur, musibah yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu ridha dengan qada-qadarnya Allah, musibah yang menjadikan kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya Rasulullah suatu hari datang malaikat Jibril kepadaku, kemudian malaikat Jibril ini berbisik ke dalam jiwaku. Ya malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk mengabarkan kepadamu kalau bahwasanya tidak akan dimatikan satupun makhluk yang ada di permukaan bumi ini kecuali ia mendapatkan jatah rezeki yang sudah dijatah oleh Allah. Maka Sayyidina Jibril berkata kepada Rasulullah, sampaikan kepada seluruh umatmu, bersabarlah ketika rezeki yang sudah dijatahkan Allah tadi lambat datangnya. Bersyukurlah ketika rezeki yang sudah dijatahkan Allah tadi sudah datang kepada kita. Carilah jenis pekerjaan yang halal, carilah jenis pekerjaan yang mendatangkan ridha Allah, karena rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang dipenuhi dengan rahmat Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bekerja dengan cara yang haram. Tidak akan Allah berkahi hidupnya, tidak akan Allah berkahi rezekinya selama dia melakukan pekerjaan yang haram, selama dia mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, selama dia menggunakan makanan yang mana makanannya itu berasal dari harta yang haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihim. Setiap darah daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka darah daging tersebut adalah bahan bakar terbaik api neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah mudahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Allah tambah lagi limpahan keberkahan pada rezeki zahir batin kita. Allah berikan kita rezeki yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang penuh dengan rahmat Allah, rezeki yang menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, rezeki yang menjadikan kita umat Rasulullah yang selalu menjadikan Rasulullah senang melawan kita, rezeki yang menjadikan kita umat Rasulullah yang cinta lawan kita. Amin.
dari ulun sebelum kita berikan ada buai amalan. Nah dari mama ulun Ibu Ustadzah Nur Hasanah. Jadi dari sidin karena sidin sayang banget lawan Tuhan pian sampaikan di sidin salam sidin lawan Tuhan pian matur pian menerima salam sidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan mama ulun sampaikan doa ini yang mana amalan ini bila diamalkan setiap sore Jumat atau hari Jumat dari pagi sampai sore sebelum maghrib itu sampai 70 kali Allah beri kekayaan dunia akhirat. Anda kesugih seberataan. Anda kaya raya dunia akhirat. Siapa mengamalkan amalannya? Amin. Sugih kaya dunia akhirat berataan. Amin. Nah, amalannya sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulun ijazahkan lawan perhatian berataan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini, kita pelajari hari ini melalui sunnah Nabi Muhammad SAW, Allah beri kita taufik dan hidayah untuk mudah